Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rustianto dengan NIM 415 21010 167. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang jawaban UAS ujian akhir semester yang telah saya buat, yang telah saya tulis dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, langsung saja ke soalnya. Di sini ada nomor 1, yaitu jelaskan keterampilan apa yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Jawabannya adalah, jadi interaksi manusia komputer atau HCI adalah bidang studi yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi teknologi yang interaktif. Merangkum komponen utama HCI, yaitu pengguna, tugas, alat atau antarmuka, dan konteks. Dalam kaitannya dengan perilaku manusia, psikolog, ilmu komputer, desain grafis, ergonomi, dan ilmu pendidikan. Lalu soal yang kedua itu ada jelaskan kepedulian utama dari interaksi manusia dan komputer. Jadi jawabannya adalah penjelasannya, interaksi manusia komputer adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sampai sejauh mana komputer dikembangkan atau tidak untuk interaksi yang sukses dengan manusia. HCI atau interaksi manusia dan komputer berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna yang interaktif dan dapat digunakan. Jadi peran utamanya adalah HCI ini adalah yang dimana dia tuh kayak mempermudah tampilan desain untuk si user. Jadi kayak antarmukanya dan implementasi serta evaluasinya. Lalu yang ketiga ada mengapa interaksi manusia komputer penting dalam perangkat lunak. Jadi penjelasannya, industri perangkat lunak tumbuh sangat pesat, menuntut proyek dengan kualitas tinggi dan ramah pengguna. Menekankan pentingnya mempertimbangkan sifat manusia dalam interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan perangkat lunak. Menunjukkan bahwa aturan interaksi sebaiknya diterapkan sebelum pengembangnya, dan integrasi metode desain interaksi manusia komputer sepanjang siklus hidup perangkat lunak dapat meningkatkan keberhasilan proyek, kualitas, dan ramah pengguna. Lalu ada nomor 4, yaitu jelaskan apa yang terlibat dalam menganalisis konteks penggunaan produk. Penjelasannya adalah analisis konteks penggunaan produk adalah proses holistik yang bertujuan memahami kebutuhan dan batasan pengguna dalam menggunakan produk. Fokusnya adalah untuk melibatkan karakteristik pengguna, tugas, lingkungan, teknologi, dan desain antarmuka dan umpan balik. Lalu soal kelima, yaitu karakteristik orang mana, tanda burung, aktivitas, konteks, teknologi yang menganalisis kebutuhan pengguna. Jadi jawabannya adalah pemahaman kebutuhan pengguna melibatkan elemen kunci atau elemen utama seperti manusia, aktivitas, konteks, dan teknologi. Di sini manusia yaitu adalah demografi dan psikografi, keterampilan mempengaruhi kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua ada aktivitas, yaitu tujuan, frekuensi, dan tuntunan fisik atau kognitif dalam aktivitas menentukan kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga adalah konteksnya, yaitu lingkungan fisik, faktor sosial atau budaya, dan konteks organisasi ataupun bisnis dalam perusahaan. Lalu yang keempat adalah teknologi, keterbatasan teknologi yang muncul dan akses
Dan akses bisnis perlu dipertimbangkan dalam memahami kebutuhan pengguna. Lalu soal keenam yaitu bagaimana data dapat dicatat selama sesi pengumpulan data dengan pembagian kepentingan. Jadi jawabannya adalah yang pertama adalah informasi perancangan proyek. Jadi kita harus mencari sebuah informasi di dalam perancangan proyek tersebut. Lalu ada kedua, konsultasi dan pemahaman ke pemangku kepentingan. Jadi misalkan ke apa ya? Jadi yang punya hak itu, pemangku kepentingan. Lalu ada yang ketiga ada tim proyeknya. Lalu keempat, metode pengumpulan data. Yang kelima, ada rencana pengumpulan persyaratan. Lalu yang keenam adalah analisis data yang sudah dikumpulkan di dalam metode maupun di rencana pengumpulan persyaratan. Itu dianalisis datanya sehingga terjadinya skema sesi pengumpulan data. Lalu dengan pendekatan di atas, proyek ini dapat menggabungkan pandangan dari pemangku kepentingan dan pengguna, memastikan bahwa kebutuhan yang sebenarnya dipahami dan solusi yang diusulkan sesuai dengan harapan si pemangku kepentingan ataupun si usernya. Lalu 7 yaitu soal ketujuh, jenis persyaratan apa yang digunakan dalam kuesioner usability. Jadi penjelasannya adalah kuesioner kelengkapan. Apa sih kuesioner kelengkapan? Yaitu yang terstandarisasi dirancang untuk penilaian kelengkapan yang dirasakan, biasanya dengan sekumpulan pertanyaan tertentu yang disajikan dalam urutan tertentu menggunakan format tertentu dengan aturan untuk menghasilkan skor berdasarkan jawaban dari responden. Lalu di sini ada jenis pertanyaan yang digunakan sebagai berikut ini contohnya. Jadi, berapa umur kamu? Apa profesi kamu? Kapan terakhir kali Anda berbelanja online? Seberapa sering Anda berbelanja online? Mengapa Anda memilih A dan B? A daripada B. Lalu bagaimana pengalaman Anda secara keseluruhan di situs web kami ataupun di aplikasi kami. Lalu soal ke-8 yaitu jelaskan bagaimana analisis tugas yang dilakukan. Jadi jawabannya adalah 1, tentukan ruang lingkup dan tujuannya. Yang kedua, kumpulkan informasinya sebanyak mungkin. Lalu ada yang ketiga, dekomposisi tugas. Yang keempat, ada analisis setiap subtugas. Lalu yang ketiga adalah representasi dan dokumentasi terhadap analisis yang dikerjakan. Lalu yang keenam adalah analisis dan terapan atau implementasinya. Soal ke-9 yaitu jelaskan bagaimana analisis tugas dilakukan menggunakan storyboard, skenario, kasus penggunaan analisis tugas hierarki. Penjelasannya adalah teknik analisis tugas yaitu storyboard, skenario, use case, dan HTA. Jadi yang pertama itu adalah storyboard. Jadi contohnya itu storyboard itu adalah online shopping, lalu masuk, kalau kita ingin belanja online pastikan masuk ke online shopping, lalu penjelajahan mencari produk yang kita inginkan, lalu kita klik tambah ranjang, lalu kita melakukan check out dengan harga sekian ataupun dengan voucher diskon sekian. Lalu berhasil, pesanan sudah dipesan. Lalu yang kedua adalah skenario. Contohnya adalah booking penerbangan di aplikasi seluler saat kereta ramai. Lalu yang ketiga ada use case, contohnya adalah penggunaan online banking. Jadi yang pertama itu melakukan login, lalu bisa memilih banyak fitur. Ini salah satunya yaitu transfer dana, lalu ada cek rekening,
maka akan masuk pin konfirmasi, aku akan berhasil. Lalu yang keempat adalah HTA, yaitu contohnya HTA untuk memesan penerbangan. Pesan penerbangan, lalu dicari penerbangannya apa, lalu pilih penerbangan, lalu check out dan berhasil. Lalu kombinasi teknik untuk analisis komprehensif. Yang pertama storyboard, visualisasi pengalaman, identifikasi kesulitan. Lalu yang kedua ada skenario, eksplorasi konteks, dan antisipasi masalah. Lalu yang ketiga ada use case, definisi persyaratan, fungsional, dan perilaku. Lalu yang keempat adalah HTA, yaitu struktur tugas kompleks, identifikasi langkah kritis. Lalu soal ke-10 yaitu analisis evaluasi heuristik. Tujuan dalam fase proyek mana dapat diterapkan. Terus siapa yang terlibat, apa yang dipersiapkan untuk evaluasi, dan apa yang hasil yang diperoleh. Penjelasannya atau jawabannya yaitu evaluasi heuristik adalah metode cepat dan efisien untuk identifikasi masalah kegunaan pada antarmuka pengguna dengan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan keberhasilan suatu produk atau suatu aplikasi. Lalu melibatkan pakar kegunaan, desainer, pengembang, dan pengguna target atau user. Lalu persiapan yang matang dan hasil evaluasi memberikan temuan masalah, tingkat keparahan, dan suatu rekomendasi perbaikan terhadap sistem itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan soal UAS, interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.